Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 program studi bimbingan dan konseling dari kelas A3 akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang filsafat pendidikan di negara Turki. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Adila Nurani Siti, Anggita Siti Nurrohmah, Diah Fauzia Syafitri, Meisya Rizkia, Cynthia Syafitri, dan yang terakhir ada Zahra Nur Sofia. Materi yang pertama yaitu sejarah pendidikan Turki. Turki adalah sebuah negara besar yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara geografis, wilayah Turki terletak di antara Asia dan Eropa. Meski 97% daratannya menjorok masuk ke dalam wilayah Asia, sehingga dikenal sebagai Anatolia atau Asia Kecil. Namun, secara umum, negara ini diterima sebagai negara Eropa. Awalnya Turki merupakan salah satu negara kerajaan, namun saat ini pemerintahan Turki berbentuk republik yang beribu kota yaitu Ankara. Masuknya sistem pendidikan modern di kalangan kerajaan Turki Utsmani bermula sejak Sultan Mahmud II dari tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Ia mengadakan pembaharuan dalam bidang pemerintahan, militer, hukum, dan termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagaimana di dunia Islam lainnya di zaman itu, madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kerajaan Utsmani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diah Fauzia Syafitri. Kepada dia saya persilahkan. Baik, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 1923 mengenai Turki resmi menjadi negara republik. Yang kedua, pada tahun 1933 mengenai organisasi Kementerian Pendidikan secara bertahap berkembang yang ditata dengan Undang-Undang Nomor 2287. Dan yang ketiga, pada tanggal 1 November mengenai tentang perkenalan alfabet berbasis Latin baru diterima. Baik, terima kasih kepada dia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Cynthia. Kepada Teh Cynthia saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dia sampaikan. Yang keempat, pada tahun 1924, semua madrasah ditutup di tahun itu oleh hukum Tafhid Tedrisat. Yang kelima, pada tahun 1997, memperkenalkan pendidikan wajib selama 8 tahun. Yang keenam, pada Maret 2012, Undang-undang baru yang memperpanjang pendidikan wajib hingga 12 tahun. Selanjutnya, pada Juli 2017, pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP mempresentasikan kurikulum baru untuk sekolah, antara lain menghapuskan teori evolusi dan menambahkan konsep jihad sebagai bagian dari buku dalam hukum Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Cynthia. Materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum pendidikan Turki akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra saya persilahkan. Baik, kurikulum di Turki. Masuknya sistem pendidikan modern dalam kalangan kerajaan Turki Utsmani bermula sejak Sultan Mahmud II atau 1785 sampai 1839 Masehi. Turki mengadakan pembaharuan dalam berbagai bidang pendidikan. Di zaman itu, madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kerajaan Turki Utsmani. Turki mendirikan 2 sekolah pengetahuan umum yang berdiri sendiri terpisah dari sistem madrasah tradisional yang ada, yaitu ada Sekolah Pengetahuan Umum dan Sekolah Sastra.
Mengapa terpisah? Karena di madrasah itu Mahmud menyadari bahwa madrasah-madrasah tradisional tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Turki berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan madrasah yang ada, agar anak-anaknya bisa mendapatkan pelajaran dan pengetahuan umum. Namun mengadakan dalam kurikulum madrasah dengan memasukkan pengetahuan umum pada waktu itu sangat sulit. Karena itu, Turki mendirikan dua sekolah pengetahuan umum yang berbeda, yaitu Sekolah Pengetahuan Umum dan Sekolah Sastra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Zahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Anggita. Kepada Teh Anggita saya persilahkan. Baik, sistem sekolah di Turki. Yang pertama, prasekolah. Prasekolah adalah pendidikan opsional untuk anak-anak dari usia 3 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan wajib untuk semua anak dari usia 6 atau 7 tahun hingga 14 atau 15 tahun. Itu digaris di sekolah umum. Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh pengetahuan dasar, keterampilan, perilaku, dan kebiasaan untuk menjadi warga negara yang baik, diangkat sejalan dengan konsep moral nasional dan dipersiapkan untuk kehidupan dan untuk jenjang pendidikan berikutnya, paralel untuk minat dan keterampilannya. Yang ketiga, ada sekolah menengah. Sekolah menengah adalah sekolah untuk siswa dari usia 14 atau 15 tahun hingga 18 atau 19 tahun. Itu berlangsung selama 4 tahun dari kelas 9 hingga kelas 12. Pendidikan menengah meliputi sekolah menengah umum, kejuruan, dan teknik. Tujuan dari pendidikan menengah adalah untuk memberikan siswa budaya umum minimum untuk mengidentifikasi masalah individu dan sosial, untuk mencari solusi, untuk meningkatkan kesadaran, untuk berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi dan budaya negara, dan untuk mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi, untuk profesi seumur hidup, dan untuk bisnis sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Anggita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dia. Kepada Teh Dia saya persilahkan. Jenis sekolah menengah umum. Yang pertama ada sekolah menengah biasa. Yang kedua ada sekolah menengah yang ketiga ada sekolah menengah sains. Empat, sekolah menengah atas swasta. Yang kelima sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan yaitu sekolah yang mengembangkan potensi keahliannya dan para siswanya dipersiapkan untuk bekerja. Kalau sekolah Anatolia yaitu sekolah swasta yang mahal dan mengajarkan bahasa asing. Sekian. Baik, terima kasih kepada Teh Dia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meisya. Kepada Meisya saya persilahkan. Sistem pendidikan Turki mencakup pendidikan jalur formal dan non-formal. Jalur formal meliputi 4 jenjang, yaitu prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal tersedia bagi orang-orang yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal atau bagi mereka yang ingin mengembangkan tingkat pendidikannya atau mereka yang drop out. Pendidikan formal didahului dengan pendidikan prasekolah yang sifatnya wajib. Tingkat pertumbuhan prasekolah 9,8%. Tingkat rendah 2,1% dibandingkan di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Pendidikan sudah mengembangkan kebijakan untuk mendorong sampai tingkat 16% dalam 5 tahun. Di tahun 1997, wajib belajar ditingkatkan menjadi 8 tahun. Dimulai bagi anak usia 6 tahun, dan tahun 2004 sekitar 90% usia tersebut sudah mengenyam pendidikan dasar.
Hampir 10 juta anak tersebar di 35.000 sekolah, baik negeri maupun swasta, dengan dukungan 375.000 guru untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya. Pendidikan menengah tidak wajib umumnya 3 tahun, dan kadang-kadang bisa 4 tahun. Setelah ada 1,5 juta siswa, 37% mencakup wajib belajar, dan sekitar 2.637 sekolah menengah dengan dukungan guru sebanyak 72.609 orang. Alternatif yang lain sudah menempuh pendidikan dasar dapat mengikuti pendidikan kejuruan dan sekolah menengah teknik untuk keterampilan tertentu. Untuk jenis sekolah ini ada 820 siswa, sekitar 23% dari usia wajib belajar, yang meliputi 3.428 sekolah vokasi dan teknik. Dengan 68.176 guru, tingkat ketersediaan sekolah ini 60% dari jumlah penduduk. Terima kasih. Baik, terima kasih Maisha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada materi tentang perbandingan pendidikan di negara Turki dan di negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada wajib belajar. Di Indonesia dan di Turki sama, memiliki wajib belajar selama 12 tahun. Untuk kurikulumnya di Indonesia memakai kurikulum 2013 dan di Turki memakai kurikulum baru yaitu kurikulum 2017. Untuk sistem penilaiannya, di Indonesia memakai sistem penilaian KKM atau kriteria ketuntasan minimal, sedangkan di Turki memakai sistem skor. Untuk ujian sekolah, Indonesia memakai UN atau ujian nasional, juga ujian sekolah, sedangkan di Turki memakai sistem SBS atau penentuan level. Di sini juga ada pendidikan profesi. Di Indonesia dan Turki sama mengadakan sistem pendidikan profesi. Selanjutnya, belanja negara. Indonesia memakai 3% dari PDB, sedangkan Turki memakai 4,6% dari PDB. Nah, selanjutnya ada pola pendidikan. Di Indonesia memakai pola 6-3-3, maksudnya yaitu 6 tahun pendidikan sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Kalau di Turki ada 4-4-4, yang maksudnya yaitu 4 tahun pendidikan sekolah dasar, 4 tahun sekolah pertama, dan 4 tahun sekolah menengah atas. Dan yang terakhir yaitu ada lembaga pendidikan. Di Indonesia memakai Kemendikbud atau yang sering atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan di Turki yaitu memakai MEB atau Milli Eğitim Bakanlığı. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.